Itu Mbak ya, Iya. dan keluar lagi. Keluar ya. Nah, itu gimana waktu itu ceritanya kok sampai memutuskan untuk keluar waktu itu Mbak? Iya, karena apa ya, dianggap PBB itu dikendalikan oleh Amerika. Waktu itu Amerika selalu merugikan kita. Akhirnya Bung Karno sudah berkali-kali bicara dan tidak kan dia keluar. Itu satu-satunya orang yang berani. Nah makanya ya ada lagi cerita begini. Saddam itu kan melawan Amerika. Semua banyak orang cerita bahwa di ruang kerja Saddam Hussein itu ada fotonya Bung Karno. Soekarno is big my teacher, guru besar saya. Di ruang kerjanya itu banyak cerita itu. Bahwa di ruang kerja Bung Karno itu ada fotonya Bung Karno. Dua kerjanya Saddam ya, dua yang pakai itu, Saddam Hussein dan Libya. Muammar Gaddafi. Iya. Itu sangat kagum pada Bung Karno. Itu. Jadi banyak cerita tentang itu. Jadi memang menurut Presiden Soekarno itu Amerika yang mengendalikan Mbak ya. Iya. Tapi ada juga yang beranggapan karena kita condong waktu itu dengan Rusia, dengan Uni Soviet. Iya. Sehingga kan waktu itu kan masih terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet waktu itu Mbak ya. Iya. Ya karena apa? Karena kita kan waktu berjuang ya, bahkan perang selain diplomatis kan perang yang paling mengerikan itu kan melawan sekutu kok tiba pimpinannya kan Amerika, Inggris, Amerika kan, Belanda itu kan sekutunya. Masa kita setelah mengusir Belanda terus ngerangkul Amerika kan tidak mungkin, logikanya kan tidak mungkin. Iya. Otomatis negara superpower kedua ya Rusia, itu masuk akal. Iya. Jelas kita mengusir perang melawan Belanda. Bahkan waktu 10 November apa itu juga Inggris loh. Kita perang melawan sekutu, bukan perang melawan Belanda toh. Revolusi melawan sekutu. Sekutu di bawah pimpinan Inggris dan Amerika. Nah setelah kita merdeka, masuk langsung rangkul Amerika. Dan kan tidak mungkin. Iya masuk akal iya. Otomatis Rusia. Betul. Masuk akal itu. Tidak bukan terus moro komunis enggak. Nah, karena superpower dua itu Rusia, Amerika. Karena Rusia itu lawan, ini Amerika, ini Rusia. Karena Amerika itu lawan, kan masuk akal. Termasuk Irian Barat itu. Kita didukung Rusia, itu masuk akal. Termasuk RRC waktu itu juga pro kita itu Mbak ya. Ya Pak. Termasuk RRC Cina. Nah Cina belum kuat. Belum sekuat Uni Soviet ya. Jauh. Masih enak kita, makmur kita waktu itu Cina. Makanya Cina cepat perkembangannya. Masih makmur kita. Jadi kita kalau memihak itu tidak ngawur. Betul kita negara apa ya, non blok iya. Bebas aktif, tidak memihak blok barat, blok timur. Tapi otomatis dalam keadaan genting kita harus ambil sikap. Tidak bebas dan aktif, bukan pasif. Bebas dan aktif untuk apa ya, untuk menempatkan posisi Indonesia itu dalam keadaan khusus. Namanya aktif itu aktif kita untuk memposisikan diri kan begitu ya, aktif itu tidak pasif. Kembali ke tadi cerita Pak Karno, kedekatannya dengan Uni Soviet kan dari pihak Amerika itu kan mengkhawatirkan kalau mereka itu istilahnya nanti akan betul-betul gabung istilahnya kerjasama dengan Indonesia. Nah ini kan ada, tahu ini suatu fakta atau suatu isu ya tentang masalah G30 SPKI ini kaitannya Mbak. Iya. Ini kan ada yang menceritakan bahwa ini ada peran dari Amerika yang ikut bermain di situ karena takut itu tadi kedekatan dengan Uni Soviet Indonesia. Kalau menurut Mbak Gadot yang istilahnya nututi waktu zamannya Pak Karno itu kayak apa Mbak ceritanya Mbak? Yang real itu Mbak? Lah iya,
kan waktu itu kan sudah jelas bahwa superpower itu dua itu. Ya, waktu itu Presiden Rusia Amerika. Nggak salah apa ya? Presidennya siapa, Eisenhower dan Khrushchev. Rusia Khrushchev, Amerika Eisenhower. Ya. Terus lah, sedangkan kita dijajah oleh sekutu. Merdeka, setelah merdeka, ya Rusia mendekat kan. Kan itu kan sesederhana itu kan pemikiran itu. Di analogikannya yang terjadi. Tidak mungkin kan kita cuma rangkul Amerika. Otomatis Rusia mendekat. Tidak bisa dibentung itu. Tidak bisa. Itu. Akhirnya hubungan dengan Rusia sampai sekarang pun ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Nah, kita kan prinsip kita kan bebas aktif, artinya siapapun yang tidak merugikan kita, ya kita kawan. Kalau merugikan itu mengancam kita, ya kita menjaga jarak. Kan logis kan itu. Okay. Itu. Kita tahu, jadi pengalaman kita waktu dijajah, waktu perang revolusi, waktu awal-awal kemerdekaan itu tahu ciri-ciri mereka, ciri-ciri bangsa lain yang tidak tepat itu tahu kan kita, karena pengalaman. Jangankan sekarang pejabat tinggi, presiden, menteri, jenderal, rakyat jelata itu paham, lain dengan sekarang. Rakyat jelata kan ya dulu itu perhatian, karena perang itu melibatkan rakyat di desa. Perang kemerdekaan itu melibatkan seluruh rakyat itu. Kalau sudah ada berita apa tuh, berita kemerdekaan Indonesia merdeka, proklamasi, dari mana kita tahu? Radio belum ada, yang punya radio itu dihitung dengan jari. Saat desa itu mungkin tidak ada yang punya. Gedok tular tanpa disuruh berangkat desa, terus desa ini ganti terus keliling. Ini sudah pancal itu harus jalan kaki. Hanya cerita bahwa kita merdeka. Itu yang terjadi. Jadi menyebarkan bahwa kita sudah program kemerdekaan itu dengan door to door ke desa itu. Tidak ada lewat media. Apalagi media elektronik, media cetak aja tidak ada yang beritakan. Jadi dari desa ke desa menyebarkan bahwa dan itu bersikat tahu rakyat bahwa kita merdeka. Kebetulan Mbak. Iya. Nah terus barusan Mbak Gatot kan bilang kalau rakyat sekarang ini kayak nggak ngereken, sudah cuek kan gitu kan, nggak kayak masyarakat dulu kan ya, yang begitu semangat, antusias. Yang menyebabkan rakyat itu sekarang itu sudah agak pesimis, cuek, gak ngereken, itu kira-kira faktor apa Mbak? Itu begini, sebetulnya rakyat itu paham. Karena apa? Karena awal kemerdekaan rakyat terlibat di dalamnya, terlibat langsung dalam berjuang itu, sehingga ini kan turun-temurun cerita kan kepada generasi berikutnya, pada anak-anak cucunya, ini terus turun ke bawah. Lah sekarang ini simpang siur kan berita itu. Rakyat itu sudah tidak percaya dengan elit itu. Elit yang mengadu domba itu rakyat paham. Ini jangan sampai salah paham loh ya. Bukan rakyat itu tidak percaya pada pemerintah, tidak percaya. Banyak elit itu mengacukan masyarakat, mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah. Rakyat itu paham, bahwa itu tidak benar wong iki. Coba rasakan aja. Makanya saya tidak terlalu percaya kalau ada para elit, politikus tingkat nasional datang ke desa, tahu kehendak rakyat, omong kosong tentang bantuan bantuan PLT. Sekarang apa namanya itu? Tidak tahu sekarang mungkin. Yang saya tahu dulu namanya BLT kan. Iya, zamannya SBY. Sekarang ada namanya sendiri. Ya. Berbentuk uang, berbentuk sembako itu kan dapat kan. Itu senang bansos, Mbak ya. Bansos. Iya. Itu senang masyarakat itu. Senang sekali. Tapi apa katanya elit? Itu merusak mental rakyat. Tidak terasa manfaatnya.
Dia berarti tidak pernah terjun ke masyarakat. Dia ngomong saya datang ke masyarakat kemana? Tidak mungkin. Jadi rakyat itu sekarang paham bahwa banyak kelompok-kelompok yang mengadu domba, memecah belah rakyat itu, tahu rakyat itu, sehingga apatis jadinya. Berarti fungsi DPR sebagai wakil rakyat nggak jalan di sini, Pak? Ya mungkin begitu, apatis rakyat itu, bukan karena pemerintah. Karena pemerintah itu dekat, di situ ada wakilnya kan, pemerintah, lurah, pamong desa. Tapi dikacau oleh orang tertentu untuk anti pemerintah. Rakyat sadar, loh kan ini ngaco, tapi diam. Sehingga harus nggak mikir, itu sebetulnya terjadi. Tidak terbalik. Lah para elit, beritanya dibalik. Rakyat tidak percaya lagi pada pemerintah. Kata siapa? Dia percaya rakyat itu. Oh ada lurah. Iya. Lurah selalu kontak dengan rakyat ya. Elit sendiri yang membuat rakyat itu maunya dipengaruhi. Rakyat sadar kamu itu mempengaruhi. Seperti halnya dulu waktu reformasi itu, ya, saya ke desa, TV kan sudah ada, ya. Itu loh Pak, yang suka ngaco itu loh orang, lah Amin Rais itu ding, tahu dia, tapi tidak tahu namanya, ngerti, rakyat itu ngerti. Berarti ada istilahnya kepentingan kelompok yang di situ. Iya. Ya? Bukan masalah urusan negara, tapi kelompok sih. Rakyat itu tuh, ya Pak, mendukung pemerintah, tapi para elit itu menerangkan bahwa jangan percaya sama pemerintah, kamu dibutuh. Saya ngerti kamu sembunyi itu kamu, gitu loh. Okay. Ini kalau terus-menerus begitu, berarti betul-betul ini tidak pernah terjun ke desa. Jelas sudah itu, tidak pernah terjun. Kalau pernah terjun kisinan. Okay. Kembali seperti yang PLT atau bansos tadi itu, Mbak. Iya. Mungkin di satu sisi bisa kita punya persepsi itu kurang, istilahnya mengajari, kurang mendidik, mungkin bisa. Tapi di satu sisi lain, masyarakat itu sangat senang kalau dapat kayak gitu. Bahkan istilahnya sampai terjadi apa ya, suatu konspirasi di tingkat bawah di desa, sehingga kadang itu mempengaruhi lurah untuk istilah mendapatkan itu. Apa itu memang apa Mbak? Menurut jenengan itu bisa menghancurkan, itu suatu hal yang negatif atau itu suatu hal yang positif, Mbak? Gini, jadi kalau terjadi misalnya di dalam satu dusun, desa kan kelompok lebih besar ya, lebih kecil kan dusun. Ada memang orang yang tidak layak dikasih, yang orang itu layak dikasih, tidak dikasih, terjadi, tapi ya hitungannya kecil, persentasenya kecil, paling 1-2. Itu diangkat oleh orang-orang yang mau itu diangkat, gitu loh. Dan sebetulnya mereka senang sekali dengan bansos senang sekali, terhibur sekali, tertolong untuk bayar sekolah, terutama untuk kepentingan sekolah anak-anak itu, betul-betul merasa tertolong. Kalau dikatakan tidak ada gunanya, ya tidak benar. Kalau terjadi di situ kejanggalan, 1-2 itu ada, dan itu pun akhirnya dilawan oleh rakyat kok. Itu satu. Yang kedua, coba andai kata dihentikan, rakyat bengok-bengok, waduh itu ngomong rakyat bengok-bengok itu kelaparan, gitu. Kan mereka tujuannya mengacukan masyarakat kan ini tujuannya. Nah, kedua begini, coba saya lihat negara maju. Negara maju kan subsidi rakyat. Ya tidak mampu disubsidi kan, cukup untuk kehidupan. Ini kan suatu bentuk subsidi yang berkembang terus. Kan begitu kan. Masa langsung tiap kakak oleh 20 juta ya tidak mampu saya kita. Iya. Sedikit dulu. Anggaran keuangannya tidak mampu. Sedikit dulu terus dikembangkan. Padahal beliau-beliau yang suka mengkritik yang ada karu-karuan itu juga mengatakan bahwa kita ini negara maju itu mereka disubsidi. Kenapa bansos dikritik? Ini kan sudah bibit untuk mensubsidi. Coba rasakan dah. Iya. Tidak karu-karuan orang-orang itu. Nah makanya akhirnya kesimpulannya itu memang kita ini dipecah belah. Nah, kita prihatin, saya sebagai orang tua, waduh, mereka itu tidak ngerti perjuangan.
betapa memerdekakan bangsa ini berat dan bangsa ini selalu dipecah belah itu. Jadi jangan terus-teruskan, tidak ada gunanya, mereka hadirkan. Rakyat itu udah paham, rakyat itu. Berarti pelakunya itu faktor sakit hati, tidak mendapat jatah tempat di kekuasaan atau gimana? Ada ngaco, ada yang bayar. Oh gitu ya. Itu dari dalam atau dari luar, Mbak? Iya, ya kasihan kan ya nggak ngerti. Melok Marian, melok menghujat. Kan nggak ngerti. Kalau lepo melok menghujat kan rugi. itu yang saya ketahui seperti itu. Jadi kita harus sadarlah sebetulnya, harus mendukung pemerintah sebagaimanapun juga lah. Jadi kita dukung sehingga perjalanan pemerintahan masyarakat itu untuk menuju kepada kemakmuran itu jelas. Dan saya rasa memang negara ini saya tambah lama tambah makmur. Tambah makmur, Mbak? Iya, nggak tambah jepung enggak. Zaman Bung Karno, Pak Harto, terus zaman Habibie, Gus Dur, Mega, SBY itu terus meningkat itu kemakmuran itu. Kata siapa tidak? Enggak pasti. Tapi ada yang berpendapat kalau semakin makmur, kenapa hutangnya kok semakin bengkak, Mbak? Loh, gitu. itu kan coba kita amati dengan jernih lah. Memang kita butuh untuk infrastruktur itu. Ini yang dulu didapur oleh Pak Harto. Pak Harto berkali-kali infrastruktur itu penting. Dulu saya pernah ikut ya tahun 1970 di Gerahadi, Surabaya. Waktu gubernur Pak Nur tentang infrastruktur terutama jalan raya di Indonesia ini. Pak Harto sangat bingung. Kalau ini kita lakukan, ya, semua itu akan sementara miskin. Karena namanya mengecekkan ikat pinggang. Akhirnya Pak Harto tidak berani. Dicoba mundur lagi, tidak berani. Tambah lama tambah menyulitkan transportasi itu. Jadi antar desa, antar provinsi, kirim barang-barang dagangan sampai busuk, sampai tertunda itu karena sarana dan prasarananya masih yang kurang. 3 kali Pak Harto itu mundur tidak berani. Pak Jokowi nekat sekali. Sebab tidak nekat, terlambat lagi 10 tahun hancur kita sudah. Nekat akhirnya hutang disiapkan caranya untuk mengembalikan nanti dengan hilirisasi itu diatur. Jadi ini kita harus hutang sebanyak-banyaknya untuk infrastruktur, kalau tidak hancur kita. Pelabuhan, laut, jalan-jalan sampai ke pedalaman Kalimantan, Papua, itu harus itu. Tidak boleh terlambat hancur lebur kita. Nah, caranya mengembalikan hilirisasi begitu. Tidak perlu khawatir. Kita harus optimis. Pak Harto itu sudah zamannya Pak Harto di pertengahan jabatannya itu sudah ngeri. Pak Harto mengatakan ngeri kita melihat masa depan itu. Berkali-kali Pak Harto itu karena ini infrastruktur ini. Kalau dilaksanakan goyang hidup masyarakat itu, kalau sudah dilaksanakan kelak hancur kita. Pak Jokowi nekat. Itu suatu bentuk kenekatan yang bukan spekulasi, bukan, bukan perhitungan untuk pengembaliannya nanti dengan hilirisasi itu. Kalau sudah dilaksanakan lebur kita. Ya. Apalagi Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa aja masih begini kok. Nah itu, jadi itu bukan sesuatu yang salah, bukan. Harus nekat. Gitu. Seperti IKN itu harus nekat memang. Harus nekat. Apapun asal tidak dikorupsi, ya. Itu saja. Tapi kalau dikorupsi itu disudat separuh, ya. Kan tidak terjadi. Ya. Tapi yang namanya orang itu mikir kan, waduh berhasil, Pak Jokowi kenaan berhasil, ya. Itu kan diganggu kan. Maksudnya kan gitu. Diganggu supaya gagal. Ya, ada lebih dari orang iri dan sebagainya itu. Dibiarkan aja, yang penting kan nanti kita lihat hasilnya. Kira-kira kalau
untuk kedepannya nanti ketika pimpinan dipegang sama Pak Prabowo, apakah kira-kira beliau nanti akan meneruskan program-program dari Pak Jokowi nanti? Saya rasa begitu. Dan Pak Jokowi sangat khawatir sebetulnya untuk tidak berkelanjutan. Sampai percaya pada Pak Prabowo, dan itu anaknya itu sudah nekat Pak Jokowi itu. Nekat pol kan itu. Apapun yang terjadi saya dihujat karena khawatir terputus.